Dia ada tahanan yang paling aneh di penjara wanita. Yang lain hanya menunggu mati. Dia tiap hari melatih tubuhnya. Yang lain bersantai-santai. Dia terus berolahraga. Saat bekerja, dia mengambil kesempatan untuk berlatih lengannya. Bahkan hujan, dia terus berlari selama 15 keliling. Alasan dia berlatih keras, bukan untuk kabur dari penjara, tapi karena ada kemarahan dendam yang terpendam di hatinya. Beberapa bulan yang lalu, suaminya tiba-tiba menghilang, hanya meninggalkan polis asuransi yang besar. Sebagai penerima dana asuransi, Libby dituduh membunuh suaminya. Kemudian dia dipenjara. Dan semua ini sebenarnya adalah jebakan dari suaminya dan teman baiknya. Mereka mengganti nama dan pergi ke kota lain untuk memulai hidup baru. Dan tidak membiarkan anaknya untuk mengunjungi ibunya di penjara. Pasangan yang kejam ini mengira Libby akan mendekam di penjara selamanya. Tak disangka setelah 6 tahun kemudian, dia dibebas dengan pembebasan bersyarat. Sebelum dia pergi, seorang rekan narapidana yang bekerja sebagai pengacara memberitahu dia, "Lagian kamu sudah melakukan dihukum pidana pembunuhan suamimu. Sekarang jika kamu membunuhnya, polisi juga tidak bisa menangkapmu." Kata-kata ini membuat Libby semangat. Setelah keluar dari penjara, dia terus-menerus mencari jejak suaminya dan teman baiknya. Namun kedua orang sudah hilang tanpa jejak. Tapi ada data-data yang tidak bisa dihapus. Teman baiknya pernah menjadi guru. Di situs resmi pasti ada informasi dia. Setelah Libby mencari, dia terkejut. Ada lebih dari 1000 guru yang namanya sama dengan teman baiknya. Jika mencari satu persatu, tentu saja tidak mungkin. Dia tidak memiliki begitu banyak waktu. Jadi dia masuk ke sekolah tempat kerja teman baiknya dan mencari informasi di mana-mana. Akhirnya dia menemukan datanya. Tapi polisi juga datang. Libby segera kabur. Dengan keterampilan yang dia latih di penjara, dia berlari dan lompat sepanjang jalan. Kemudian melompat dari pagar. Semua polisi tidak berhasil mengejarnya. Tapi tak berdaya, polisi jumlahnya sangat banyak. Akhir polisi berhasil menangkap Libby. Libby terus-menerus berteriak dan juga terus minta mohon. Tapi polisi tidak mempercayainya. Libby yang belum berhasil balas dendam. Mana mungkin dia bisa puas. Keesokan hari, dalam perjalanan kembali ke penjara, dia terus-menerus memberitahu polisi bahwa dia dijebak. Hingga polisi itu merasa kesal. Polisi memberhentikan mobil. Dia mengunci Libby di pintu mobil dan pergi minum kopi. Namun dia lupa hal penting. Kuncinya tertinggal di mobil. Di saat polisi tidak memperhatikannya, Libby berhasil mencari cara untuk kabur. Bagaimana cara membuka borgol di pintu mobil? Dia melihat pipa di belakangnya. Sudah ada. Dia memundurkan mobil, kemudian menginjak gas dengan kuat. Borgol dan pipa terkena dan keluar percikan api. Tapi masih belum terputus. Billy mencoba memajukan mobil ke depan. Saat dia hampir memutuskan borgol, polisi yang mengantarnya menyadari hal itu. Dia masuk ke dalam mobil dan berusaha menahannya. Tak disangka, Libby langsung mengemudi mobil ke dalam laut. Air laut masuk ke dalam dengan cepat. Dengan terpaksa, polisi hanya bisa membuka borgolnya agar bisa keluar. Wanita itu mengambil kesempatan untuk berenang jauh ke dalam laut. Polisi berusaha menangkapnya, namun dipukul dengan pistol hingga pingsan. Kemudian, polisi diselamatkan tim penyelamat, dan Libby akhirnya berhasil kabur. Dia langsung pergi ke desa mencari ibunya. Melihat putri yang kabur dari penjara, ibunya tidak berkata sekata pun. Namun dia mengeluarkan tabungannya, dan mempercayai putrinya dengan sepenuhnya. Dengan uang ini, Libby melanjutkan perjalanan balas dendam. Pertama-tama dia akan menangkap suaminya dan teman baiknya. Libby pergi ke dealer mobil untuk membeli mobil. Dia memberitahu kepala pemasaran, "Bisakah Anda memeriksa riwayat kredit saya? Coba cek apakah saya bisa membelinya." Kemudian dia memberikan nomor kartu kredit teman baiknya. Ini ditemukan dalam berkas teman baiknya.
Kepala pemasaran memeriksa nomor kartu ini dan mendapatkan informasi teman baiknya. Dengan cara ini, dia berhasil mendapatkan informasi teman baiknya, termasuk alamat rumah. Dia segera ke alamat rumah itu, melihat dendam di depan mata. Namun tetangga memberitahunya, teman baiknya meninggal karena kebocoran gas 4 tahun lalu. Libby terdiam seketika. Bagaimana dengan suaminya? Libby mulai mencari laporan berita tahun lalu. Dia mencoba mencari petunjuk dari foto. Akhirnya di sebuah foto, dia menemukan gambar di balik teman baiknya. Itu adalah gambar dari galeri favorit suaminya. Ini pasti dibeli oleh suaminya. Sehingga galeri pasti ada informasi tentang suaminya. Terpikir itu, Libby segera menuju ke galeri itu dan mendapatkan alamat suaminya. Saat dia baru meninggalkan galeri, polisi tiba-tiba datang. Kemudian dari hasil penyelidikan polisi tiba-tiba datang. Kemudian dari hasil penyelidikan, polisi mulai percaya bahwa Libby dijebak orang. Sehingga polisi mulai mencari informasi dan ingin membantunya memecahkan kasus. Tapi Libby tidak percaya dengan polisi. Setelah melihat polisi, dia segera kabur. Dia ingin membalas dendam dengan kemampuan sendiri. Malam hari itu, dia mengenakan gaun yang indah dan menghadiri pesta suaminya. Saat ini, suaminya terlihat sangat kaya. Tidak ada yang tahu, dia menjadi kaya dari menjebak istrinya. Saat suaminya melihatnya, dia merasa sangat terkejut. Dia tidak pernah mengira, istrinya yang seharusnya dipenjara, muncul di pestanya. Suaminya memintanya agar tidak bertingkah. Kemudian dia pura-pura berkata, dulu semuanya karena teman baik Libby yang menggodanya. Libby sudah mengetahui semua kebohongannya dan tidak mempercayai kata-katanya. Kematian teman baiknya tentu saja bukan kecelakaan, karena suaminya mendapatkan uang asuransi dari kematian ini. Libby memberitahu suaminya, jika Anda tidak ingin saya mengekspos semuanya, maka berikan saya kesempatan menemui anak. Dia segera pergi sebelum suaminya menjawabnya. Keesokan hari, Libby menelpon suaminya dengan telepon umum. Dia meminta suaminya membawa anaknya untuk bertemu di pemakaman orang lain, karena di sana sedang diadakan pemakaman. Sehingga ramai orang. Dia tahu suaminya tidak akan berani berlaku curang. Segera, keduanya bertemu di lokasi perjanjian. Dan Libby akhirnya bertemu anaknya juga. Dia melihatnya dari jauh. Namun saat Libby mendekat, anak itu segera kabur. Libby berusaha mengejarnya. Siapa tahu ini adalah jebakan suaminya. Anak itu adalah pemeran yang disewa suaminya. Suaminya menyerang Libby dari belakang. Kemudian dengan emosi dia akan menguburkan istrinya hidup-hidup. Saat terbangun kembali, Libby menyadari dirinya di dalam peti. Petinya sudah dikunci mati. Saat dia menyalakan api, di sampingnya terbaring mayat kakek tua. Libby sangat ketakutan. Namun teriakan minta tolongnya tidak terdengar oleh siapapun. Setelah dia mulai tenang, Libby terpikir dengan pistol di badannya. Setelah dia meraba-raba, untungnya pistolnya masih ada. Kemudian dia menembak ke peti itu selama 2 kali. Akhirnya Libby berhasil membuka peti itu dan kabur dari jendela. Dengan badannya yang kotor dia berjalan di jalanan. Kemudian polisi berhasil menemukannya. Libby yang sedih pun akhirnya menangis. Tidak ada yang tahu apa yang sudah dia lewati. Dan tidak ada yang percaya bahwa suaminya adalah orang jahat. Ingin membunuhnya dengan menguncinya di dalam peti. Saat itu, polisi memilih untuk mempercayainya. Kemudian polisi segera mencari suaminya untuk membongkar rahasia kejahatan dia. Hingga detik ini, suaminya masih sangat percaya diri. Dia berusaha menyogok polisi itu. Polisi pura-pura menerima tawaran itu. Kemudian dia bertanya, bagaimana dia menangani istrinya? Suami itu menjawab, dia sudah meninggal. Suami itu menjawab dengan santai, seperti tidak menghargai nyawa manusia sama sekali. Apalagi itu adalah istrinya. Pada saat itu juga, Libby masuk ke dalam. Apakah dia akan membunuhnya langsung? Tidak.
Ini sangat meremehkannya. Sebelum ke sana, Libby sudah melapor ke polisi. Sebelumnya suaminya menjebaknya. Maka dia akan menjebaknya juga. Bukti adalah percakapan suaminya dengan polisi. Dengan cara yang sama Libby membalas dendam ini. Akhirnya Libby berhasil membalas dendam. Dan suaminya akan masuk ke penjara. Namun dia sudah kehilangan akalnya. Dia menembak ke arah polisi. Kemudian terus menembak ke arah Libby. Dan ingin mati bersamanya. Namun saat detik-detik terakhir, polisi menjatuhkan suami itu. Setelah beberapa saat bertengkar, polisi yang terluka sudah tidak berdaya. Pria itu ingin menembaknya lagi. Namun dia ditembak oleh istrinya. Kemudian tembakan kedua, dan berhasil merenggut nyawa iblis ini. Semua sudah berakhir, karena sebelumnya dia dijebak, dan demi membuktikan kebenaran, Libby terlepas dari semua hukuman, dan tidak dipenjara. Akhirnya dia bisa menemui anaknya. Setelah 6 tahun lamanya, wanita ini bisa dibilang penuh dengan kebencian. Namun juga bisa menganggap ini adalah cinta kasih orang tua terhadap anak. Libby datang ke sekolah anaknya. Walaupun sudah terpisah 6 tahun, namun dia bisa mengenalinya. Libby memanggil nama anaknya. Dari keraguan hingga meyakinkan, dia perlahan-lahan mendekati ibunya. Libby memeluknya dengan erat. Akhirnya keduanya bertemu kembali. Dan tidak akan ada yang bisa memisahkan mereka. Ibu yang tabah ini mendapatkan kebenaran dan kebebasan untuk dirinya sendiri. Dan yang paling penting, dia memenangkan keadilan untuk dunia ini.